Mari kita awali forum khusus kita setiap Jumat hari Abi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abi doakan mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini dengan khidmat, dengan khusyuk, fokus, dan kita tidak berharap. Seringkali kita menegur yang tidur, yang bermain, ataupun yang mengganggu. Mudah-mudahan antum mengerti dan paham apa yang Abi katakan ini. Ada 10 pertanyaan yang tidak sempat ditulis dalam bentuk model biasa, masih coret-coret. Untuk itu tidak pakai protokol saja, langsung. Yang pertama, hukum memanjangkan kuku bagi wanita atau juga boleh laki-laki. Yang kedua tanyanya, hukum tentangan potongan rambut, colak-colak, apa ini? Mohang. Yang ketiga, mencolok rambut, mencat rambut dengan warna-warni. Bagus. Yang keempat, setentangan apa maksud salafus saleh. Karena kita sering mendengar salafus saleh. Kemudian yang keenam, setentangan mencabut uban. Dan anak-anak muda yang masih beruban dicabutnya uban. Yang ketujuh, kenapa kita tidak memakai sujud sajadah dalam salat subuh Jumat di Abi Center? Yang ke-7, bagaimana hukumnya kita berimam kepada imam yang tidak fasih bacaannya? Yang ke-8, hukum bertanggang atau begadang. Yang ke-9, apa ini? Setentangan kencing di liang, di lubang. Hukum kencing di lubang. Yang keberapa lagi? Yang ke-10, setentangan masalah apa beda akidah tauhid dan iman, karena kami sering mendengarnya. Bagus. 10 pertanyaan, mudah-mudahan bisa kita jawab dengan ringkas. Yang pertama, tanpa menyebutkan siapa penanya, karena memang tidak ada dicantumkan penanyanya. Yang pertama, setentangan hukum memanjangkan kuku atau berkuku panjang. Yang berkuku panjang atau yang memanjangkan kuku itu, kalau dalam istilahnya sabda Nabi, namanya ka'azfarit tayr, seperti kuku burung. Burung-burung itu kukunya panjang-panjang, digunakan untuk
untuk janabah dan at-tafas, untuk mengais kotoran-kotoran, bangkai-bangkai binatang. Maka jangan kalian memanjangkan kuku. Malahan kita termasuk fitrah. Ada khamsun, ada 5 yang termasuk fitrah. Apa itu fitrah? Yang dikatakan fitrah, khilqah, ciptaan. Tapi yang dituju sini adalah 5 fitrah itu 5 kebiasaan dan sunnah Nabi. Dan diberi waktu kita paling lat 40 hari. Yang 5 itu pertama al-khitan. Khitan sunat, ini termasuk sunnah Nabi, termasuk fitrah. Yang kedua istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga kasyarib, memotong kumis atau memendekkannya. Yang keempat taqlimul azafir, taqlim, memotong kuku. Yang keenam tanful, tanful itu mencabut bulu-bulu ketiak. Ini termasuk fitrah, kebersihan dan kesucian. Namanya khamsun, 5 fitrah Nabi, itu 5 sunnah kebiasaan yang dilakukan Nabi SAW, dan itu termasuk sunnah beliau. Khusus mengenai waktu, dikasih paling lama 40 hari, wuqita lana. Ya. Diberi lat limit 40 hari. Tapi kalau sebelum 40 hari, seminggu dia sudah panjang, harus dipotong. Malahan ada yang menganjurkan dipotong setiap Kamis atau Jumat. Kuku 5 tadi. Islam mengajar kita untuk bersih. Islam itu sebenarnya agama bersih. Kita yang tidak bersih. Bersih hati, bersih diri, bersih tempat, bersih lingkungan. Yang lingkungan ini yang jarang. Seperti kita di sini berkali-kali menghimbau, sudah dibeli bak sampah yang paling bagus juga sudah dibeli. Tapi yang namanya sampah tetap dibuang-buang. Sebenarnya kita belum lagi mengamalkan ajaran Islam. Berkali-kali ditegur, letakkan sampah, buang sampah. Makan di depan ini sambil nonton jalan, buang sampah. Lewat guru atau lewat abi baru ditegur. Islam itu agama bersih, cinta bersih. Bahkan Allah cinta kepada orang yang bersih. Kebersihan itu 3, kebersihan batin, kebersihan lahir. Kebersihan batin, bersih hati kita dari akhlak-akhlak tercela, daripada dosa-dosa. Kalau bersih lahir, semenjak daripada badan, pakaian, tempat kita, lingkungan kita. Tiba di bersih badan termasuk kuku. Kuku panjang ka'azbarit tayr, seperti kuku burung kata Nabi. Di bawah kuku panjang itu, kalau kita tidak hati-hati, bisa-bisa air tidak masuk ke situ. Jika ada kotoran menyumbat, maka tidak sah wudu. Walaupun 1 kuku yang dipanjangkan, itu gaya-gaya tiba di perempuan, gaya perempuan tasyabbuh, meniru orang-orang yang tidak muslim. Maka potonglah kuku itu. Kadang-kadang orang kuku panjang sengaja itu melantik-lantikkan tangannya. Apalagi ditambah dengan kotak. Jika kotak itu mengandung zat yang menyebabkan air tidak sampai ke kuku, wuduknya tidak sah. Berbeda dengan inai atau katam.
daun pacar itu boleh. Karena inai itu tidak ke kuku, meresap ke dalam, air masuk. Tapi kalau kotek atau cat kuku biasanya mengandung zat licin minyak. Jika itu tidak masuk air ke situ, tidak sah wudu. Wudu kalau tidak sah salat. Kalau laki-laki yang panjang kuku, tidak laki-laki dia namanya. Di samping kotor menjijikkan, maka laki-laki itu harus menampilkan bukan gemulai-gemulai, bukan lemah lembut, bukan kerjanya mengguyu-guyu. Laki-laki itu namanya rajul, gagah, kokoh, kuat, tidak enye, tidak ele, tidak penangis, tidak pengadu. Kami berapapun dihantam di luar tidak pernah mengadu pulang. Karena rajul itu pantang mengadu, dihadapinya sendiri. Karena dia menjadi kepala, menjadi penanggung jawab, tempat orang bersandar, tempat orang bergantung. Apalagi menampilkan hal-hal yang bisa mempengaruhi jiwa laki-lakinya, jiwa jantannya. Kuku panjang, pakai cincin seperti cincin perempuan, pakai gelang, pakai anting, bicara mendayu-dayu, hehehe, mama, laki-laki. Perempuan, laki-laki tidak dibenar kuku panjang. 40 hari paling lama. Dan kemudian paling bagus setiap minggu dipotong sebelum Jumat. Kan termasuk kebersihan. Lalu yang 4 lagi, khitan, sudah semua khitan. Kecuali hukum untuk perempuan berbeda. Mencukur bulu kemaluan, laki-laki perempuan, palinglah 40 hari. Kami laki-laki yang pakai kumis, pendekkan atau potong kumis. Jangan dibiarkan melanting sini atau ke sini. Karena kita sudah tidak berbeda lagi tampilan dengan kaum kufar. Mencabut bulu ketiak, itu sunnah fitrah namanya. Dan itu fitrah. Fitrah itu secara bahasa khilqah, ciptaan atau penciptaan. Tapi yang dimaksud dengan hadis itu khamsun minal fitrah adalah termasuk sunnah dan apa yang telah dilakukan Nabi. Bernama dia sunnah fitrah. Berapa? 5. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya kuku panjang? Makruh. Tapi kalau sudah meniru gaya-gaya orang kafir, sudah haram. Apalagi risikonya ada kotoran di bawah kuku, kuman-kuman, virus-virus segala macam. Kalau berwudu nanti tidak masuk air dalam. Maka termasuk yang di atas kuku, biasa kuku panjang itu kasih kotek, kasih pewarna. Lalu sering nanti bicara dengan kuku itu. Gayanya. Paham? Kuku panjang. Jadi sudah boleh kami nanti memeriksa kuku sekali seminggu, karena sudah ada larangan. Perempuan juga minta tolong kepada ustazahnya periksa kuku panjang. Kalau kita tidak kita yang memotong, dia yang memotong. Kalau di rumah potong, suruh pulang sampai dipotong. Karena itu sunnah. Berapa? 5. Barangkali tidak dicantumkan namanya karena segan ini. Masuk kotak ya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pertanyaannya, hukum moha, apa ini? Rambut colak-colek, colak-colak dalam kurungnya
moheng, muhung. Apa bacaan itu? Mohak. Mohak. Dalam istilah hadis, memotong rambut sebelah-sebelah atau colak-colak, kanan dipotong, di kiri tidak, atau di atas atau di samping, atau dikasih apa namanya? Skin. Scan. Nah, itu hebat antum. Skin. Ini. Atau di sini namanya qaza. Qaf, zai, ain, qaza. Potong rambut, dicukur sebagian, dibiarkan sebagian. Atau kasih hiasan nama-nama atau diuki-uki lagi. Namanya qaza. Anna Rasulullah SAW naha anil qaza. Rasulullah menahan tentang qaza. Qaza itu qaf zai ain qaza. Apa yang qaza? Tiba dia bayi yuhlaku ba'du ra'sis sabi. Sebagian rambut bayi dicolak, dipotong. Wa yutraku ba'd, dan yang lainnya ditinggalkan. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Hukumnya makruh. Tapi kalau itu untuk menggaya, meniru gaya orang-orang kafir, jadi haram. Meniru gaya bintang-bintang. Apa bintangnya? Masih di bawah sudah bintang dia. Bintang itu di langit. Bintang olahraga segala macam ditiru oleh kaum muslimin. Padahal mereka jelas-jelas orang kafir. Tasyabbuh. Haram hukumnya. Antum sudah mengerti itu apa yang katakan dengan mohak atau apa itu? Kalau hadisnya naha Rasulullah anil qaza. Naha itu ulama ada yang memahami itu lil karahah, menunjukkan kepada dibenci perbuatan itu. Tapi kalau tujuannya untuk menyerupai gaya orang lain agama kita, itu bukan lil karahah, lil tahrim, menunjukkan kepada haram. Makanya kita di sini merapikan rambut, meratakan rambut. Walaupun rambut itu boleh kita laki-laki ini panjang, sebahu, itu lebih rawat. Tapi itu tidak tampilan anak sekolah. Memang di daerah selain Sumatera, memang di pesantren ada yang rambutnya panjang-panjang. Kita tidak sesuai aturan kita. Karena kita tidak pakai tipe itu, kita pakai rambutnya seperti aturan. Dan jangan memangkas rambut anak-anak kita sendirian, nanti colak-colak. Jangan hukum dengan dicolak-colak, sedangkan tukang pangkas ada. Kalau tidak mau tukang pangkas kita mencukur rambut anak kita dengan gaya yang telah ditentukan, maka kita cari tukang pangkas yang lain. Itu sudah komitmen itu. Tapi jangan kita para guru, para pengasuh, apalagi para mudabir main hukum sendiri. Tidak. Kita sudah lama tidak boleh mudabir memberikan hukum. Kalau antum ngasih hukum, antum kena sanksi. Apapun hukumnya. Habis sendiri tidak pernah menghukum di sini, menghukum dengan berbagai macam, bisa menampar, bisa meninju, tidak pernah, tidak pernah. Pernah Nabi menampar Ustaz Rizal? Melawan Ustaz Rizal sama Nabi? Tidak. Karena tidak melawan, tidak ditampar. Kalau melawan dia, ya kalah juga Nabi ditamparnya. Tidak boleh, Nabi. Jelas, Nabi tidak boleh main kasar. Ini jelas orang tuanya. Kami tidak membolehkan melarang keras main pukul, tidak benar. Kecuali mereka yang memang tidak bisa mentaati aturan, kita sudah ambil sanksi. Masuk menghukum rambut colak, tidak boleh. Tukang cukur kita sudah ada. Kalau tidak mau tukang cukur kita mengikuti saran kita mencukur rambut, tidak, kita cari yang mau tukang cukur. Ya Zeki, coba angkat kopiahnya. Sama, gagah bi kan? Aku dia kan. Zaki lebih jauh, lebih gagah pada Nabi. Mantap. Mudah-mudahan dia mendapat pendamping yang setia. Amin. Di kamar.
kawan setia. Dan ini tentang namanya qaza. Di sini namanya moheng, moha, atau skin. Apa namanya tadi? Skin. Yang garis-garis itu. Ada yang nanti di sini dijambul ke atas lagi. Ini itu tidak menunjukkan orang yang beradab. Ya. Orang yang punya hati bersih, akal sehat, jelas itu memandang ini tidak tampilan manusia yang berakhlak karimah. Hati kita saja mengingkari. Fitrah kita tidak menerima. Itu yang kedua. Fahim yang kedua? Yang ketiga hampir sama ini. Hukum mewarna-warni rambut, warna-warni rambut, bewarna-warni. Apa namanya bahasa anehnya kalau warna-warni? Bigen. Kalau bigen kan satu saja. Ini warna-warni, nano-nano. Seperti pelangi apa itu? Ada kan? Warna-warni. Dikasih cat apa? Bigen. Apa yang ganggu Ustaz Yusuf? Ini semprot itu apa namanya? Cat apa namanya? Pilop. Jadi baygon ya juga, pilop ya juga. Ini pula kelebihan Ustaz Yusuf kita ini. Mencat rambut, membigen rambut, mewarnai rambut boleh. Dengan catatan warnanya saling hitam, tidak hitam. Ijtanibus sawad, jauhi warna hitam. Bagi laki-laki yang sudah dewasa, maka boleh mencat rambut. Dengan niat untuk itu sunnah Nabi, boleh saja. Tapi tidak tampilan model-model orang yang tidak beragama, berwarna-warni. Ada yang di tanah suci banyak seperti ini warnanya. Kadang-kadang dikasih ini. Warna katam atau warna hina. Ada apa catatan tentang warna rambut itu? Hindari warna hitam, satu. Yang kedua, bahan yang dipakai untuk mewarnai rambut itu halal dan suci. Perempuan kalau memakai warna rambut misalnya, catatannya begini, tidak untuk dipamer, tidak ditampilkan untuk keluar. Tiba di perempuan bersuami, kalau suaminya senang dan suka melihat dia warna rambut, silakan warnai rambut. Tidak masalah. Untuk membahagiakan, menyenangkan, lebih mengharmoniskan keluarga, boleh cat rambut. Tapi cat rambut itu bagi perempuan bukan untuk dipamerkan keluar, nampak auratnya. Dua pahalanya. Pahala menyenangkan hati suami. Yang kedua, mencat rambut adalah tujuannya ya ada nanti untuk menjaga merawat rambut. Hindari cat rambut itu yang dapat menghalangi air masuk ke rambut atau ke kulit. Nanti tidak sah. Mandi janabahnya tidak sah, mandi wajibnya tidak sah, berwuduknya juga tidak sah karena menghalangi. Hindari, karena Nabi tidak pernah mencat rambut, tidak tahu apa cat rambut itu. Apakah pakai minyak atau pakai zat yang dapat menghalangi air atau tidak. Yang penting hindari warna. Hindari cat-cat yang terbikin dari bahan yang tidak suci, yang halal, dan pakailah cat rambut itu yang memang tidak menghalangi dan tidak menghambat air cat rambut, dan tidak mengandung mudarat. Kalau mudarat berarti kita zalim mengenai diri sendiri. Dan juga tidak melanggar aturan syariat.
catlah rambut. Atau syariat jangan dilarang, itu hitam tidak boleh. Jangan nano-nano, itu gaya namanya. Gaya namanya. Kalau hitam meniru orang lain dan ada unsur penipuan. Kami ini yang sudah warna hitam ini, putih, sudah masuk ke dunia putih nih, dicat hitam menipu. Siapa yang tipu? Orang lain tipu. Kita sudah beruban, dicat hitam, menipu. Tidak boleh menipu. Kasih saja warna ini. Dengan katam bisa hina, katam tu inai. Hina tu daun pacar yang biasa dipakai orang untuk kasih inai dan ini. Boleh tidak masalah. Faham? Ya. Tentang hukum mewarnai rambut. Yang berikutnya apa ini? Setentangan salafus saleh. Ini sering kita dengar daripada ceramah-ceramah beliau-beliau yang mulia-mulia dan yang dimuliakan oleh murid-muridnya. Salafus saleh. Apa bunyinya? Salafus saleh. Salaf itu sin, la dan lam dan fa. Salaf. Salaf itu maknanya dahulu. Makna salaf itu dahulu. Terdahulu atau yang lampau namanya salaf. Kalau saleh, yang saleh. Jadi kalau salafus saleh, orang-orang yang telah terdahulu, orang-orang yang telah berlalu masa lalu, orang-orang saleh. Nama salafus saleh. Salafus saleh itu dibagi tiga. Pertama, salafus saleh yang tertinggi itu generasi sahabat yang hidup semasa Nabi, dan itu sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi sahabat. Mereka lah salafus saleh yang sebenarnya. Mereka lah as-sabiqun al-awwalun. Yang kedua tingkatannya tabi'in. Tahu tabi'in? Generasi setelah sahabat. Sahabat ini maksudnya bukan kawan. Sahabat Nabi artinya orang yang hidup di masa Nabi, masuk Islam, ketemu dengan Nabi. Namanya sahabat. Bukan sahabat berarti teman. Tiba di Nabi Isa namanya hawariyun. Tiba di Nabi Muhammad namanya sahabat. Ashab Rasulullah SAW. Siapa sahabat? Sahabat itu orang yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad, ketemu dan bersua dengan Nabi Muhammad, dan Islam dia. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab tidak sahabat. Meskipun dia sekampung bertemu dengan Nabi, hidup bersama Nabi, tapi tidak Islam, tidak sahabat. Nah, generasi terbaik, generasi sahabat yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Setelah sahabat namanya tabi'in. Itu generasi yang tidak ketemu dengan Nabi, tidak bersua dengan Nabi, tidak hidup di zaman Nabi. Cuma mereka ini ketemu dengan para sahabat-sahabat Nabi. Namanya tabi'in. Apa? Tabi'in. Tingkat ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Pengikut tabi'in. Orang yang hidup setelah masa tabi'in. Jangankan ketemu dengan Nabi, dengan sahabat Nabi pun tidak ketemu. Mereka hanya ketemu dengan generasi setelah sahabat. Tabi'ut tabi'in. Tiga ini namanya salafus saleh. Salafus saleh, saleh yang baik-baik. Salaf generasi terdahulu, orang-orang terdahulu, salafus saleh. Kita disuruh mengikuti salafus saleh, tapi bukan disuruh kita mengikuti orang yang menganggap dirinya orang salaf. Orang salaf sudah habis. Ada sekarang nanti jamaah kelompok yang menyatakan dirinya orang salaf atau mengikut salaf, namanya salafi. Kita semua, siapapun yang mengikuti generasi terdahulu, generasi sahabat, pemahaman mereka,
amalan mereka, ibadah mereka, ketaatan mereka, karena mereka yang langsung ketemu Nabi. Kita namanya salafi. Nahnu salafiyun, kita salafi. Ya salafi, ya kan? Salafi semua. Tapi kalau salafi itu sudah menyatakan diri mengelompok, enggak, kita semua salafi. Ya, kan sering dengan salafi, semua kita salafi. Selagi kita mengikuti manhaj yang ditempuh oleh generasi terdahulu, generasi para sahabat atau generasi tabi'in atau tabi'un tabi'in, kita sudah salafi. Salafi itu orang yang dinisbahkan ke kelompok itu, salafi. Pengikut Syafi'i, pengikut Hambali, apa namanya? Hambali. Pengikut Malik, Maliki. Pengikut Hanafi. Ayahnya ya nisbah. Ya nisbah. Jadi apa itu generasi salaf? Generasi terdahulu yang saleh-saleh. Salafus saleh. Barangkali antum sering dengar ini. Generasi salaf, generasi terdahulu. Yang dikatakan salaf itu orang yang hidup di zaman Nabi, setelah zaman sahabat, setelah zaman perode, setelah zaman pengikut sahabat. Itu maka 3. Generasi sahabat, apalagi tabi'in, apalagi tabi'ut tabi'in. Sudah tendak lagi. Nah, jangan nanti sekapai kita tidak tahu, sehingga orang menganggap kita ini bukan generasi pengikut salaf. Karena tidak masuk kelompok. Salafiyun itu bukan kelompok. Siapa saja yang mengikuti generasi terdahulu sahabat dalam beragama, dalam beribadah, dalam beramal, dalam melaksanakan sunnah Nabi, karena mereka yang paling tahu, paling mengerti. Namanya kita semuanya salafi. Bukan kelompok. Cuman ada orang yang sekarang mengelompokkan diri. Seakan kalau tidak masuk itu tidak salafi. Ini yang perlu dijelaskan kepada anda. Ustaz Rahmat, salafi apa khalafi ini? Lawan salaf, khalaf. Khalaf orang belakangan. Khalaf. Ya, fahim? Ada fahim maksudnya? Ada mengerti? Ini banyak muncul di media massa, di pengajian-pengajian. Salaf itu sering dibaca, salaf. Bukan salaf obat apa? Obat kulit. Itu salaf lain namanya. Sudah berapa itu? Sudah 4 ya, masih ada waktu kita. Yang kelima, apa yang kelimanya tadi? Anak kecil, anak orang muda beruban dan mencabut uban. Uban itu namanya syaib. Shin ya ba syaib. Biasa tumbuh itu uban umur 40 tahun ke atas, menandakan aba-aba dia sudah mulai memasuki usia tidak muda. Syaib, orang yang beruban, musyib. Ya, apa namanya? Syaib. Shin ya ba, apa? Syaib. Semuanya baca. Syaib. Kalau abi ini namanya musyib. Orang yang sudah beruban, sudah wajar. Normal, wajar. Orang yang sudah umur 40 mulai beruban. Kalau anak-anak muda beruban, sakit. Bisa jadi kepalanya sakit, atau faktor genetik, atau makanan, juga pengaruh makanan juga, makanan tertentu, atau ada hal-hal tertentu kekurangan namanya zat pewarna di tubuh kita. Maka adalah anak kecil yang beruban. Ada pula orang muda yang beruban. Kalau orang tua beruban 40 wajar. Maka dilarang orang tua mencabut uban. Sudah 40 ke atas, setelah mencabut uban. Kalau dia mencabut uban, berarti dia mencabut pemberi peringatan.
Uban itu namanya nazir. Nazir, nun zal yara nazir. Waja'akumun nazir, telah datang kepada kamu nazir. Apa itu uban? Uban yang akan mengasih peringatan bahwa umurnya tidak lama lagi. Berarti kalau orang tua mencabut uban, dia mencabut pemberi peringatan. Dan uban itu cahaya, nur. Uban cahaya. Siapa yang dalam Islam ini beruban ya, dalam Islam ini dia, berarti dia dapat cahaya. Dicabutnya cahayanya, berarti dia dicabutnya uban, berarti dia mencabut cahaya. Dia kira nanti bercahaya dia. Nur. Bukan mencabut istri Ustaz Dian, nah itu lain masalah. Kan nur juga namanya. Nur ini cahaya. Setiap tumbuh satu uban, maka bercahaya satu. Untuk itu dikatakan la tantifus syaibah. Jangan cabut uban. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil islami illa kanat lahu nur. Jangan cabut uban, kata Nabi. Tidaklah seorang muslim tumbuh satu uban dalam Islam ini melainkan satu cahaya di hari kiamat. Orang yang mencabut uban menghilangkan cahaya. Maka guru-guru kita ini yang sudah umur 40 beruban dia. Bangga. Kenapa bangga? Dia aktif dalam Islam. Membina Islam, berjihad dalam Islam, dalam pendidikan. Tumbuh ubannya karena memikirkan ini, merenungkan ini, sehingga banyak ubannya. Biarkan saja. Pak RT jangan sebut uban Pak RT. Nah, Pak RT yang pemikir di sini nih. Nah, yang sebut uban, hilang cahayanya. Kalau Sadian kehilangan cahaya, tidak masalah lagi, kan sudah lama dengan cahaya. Ya. Kemudian saat tumbuh satu uban dicatat satu hasanah, satu kebaikan. Hasanah, satu kebaikan. Dinaikkan satu derajat. Dinaikkan satu derajat. Hebat. Selama dia dalam Islam ini. Derajat. Kemudian dikatakan bahwa orang yang beruban itu adalah orang yang berwibawa. Sehingga Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, tidak salah Abu Daud ya, inna min ijlalillahi, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah. Ijlal, mengagungkan Allah adalah ikrami zi syaibah al-muslim, memuliakan, menghormati orang tua yang sudah beruban. Nih, Nabi kan beruban ini. Umur Nabi sudah 58. Uban tumbuh di kepala sejak umur 42. Karena sudah mulai aktif ketika itu. Berarti orang-orang yang setua Abi ini atau umur 40 ke atas, siapa yang menghormatinya, memuliakannya, dia termasuk mengagungkan Allah. Min ijlalillahi ta'ala ikramu zi syaibul muslim. Termasuk mengagungkan Allah orang yang menghormati, memuliakan orang tua-tua yang sudah tumbuh uban. Di majlis di mana bertemu. Sekarang antum termasuk orang yang telah mengagungkan Allah. Karena kami yang beruban ada di sini. Dan antum tidak melawannya, tidak bangkang, tetap menghormati. Sudah, bagus. Dan uban itu tanda kewibawaan bagi seorang muslim. Itu jangan cabut. Paham? Orang yang aktif dalam Islam bangga dia, harus bangga dia dengan tumbuh uban. Rambut Nabi saya beruban.
memikirkan Islam ini, memikirkan ayat-ayat. Ada 5 buah surat yang menyebabkan Nabi itu banyak tumbuh uban. PR, tanyakan kepada ustaznya. 5 buah surat yang membuat Nabi beruban. Isinya membuat Nabi beruban. Ditanya oleh Abu Bakar seperti itu. Jadi kalau ditanyakan, apa hukum mencabut uban? Makruh. Makruh mencabut uban. Bolehkah orang yang tua yang beruban mencat rambut? Boleh. Cat dengan warna salin hitam. Jangan dengan hitam. Tapi bagus biarkan saja dia seperti itu. Karena rambutnya, kepalanya bercahaya. Kalau dicat nanti di luar warna hitam, dibenarkan dan dibolehkan, itu termasuk sunnah. Tetapi jangan warna hitam. Kalau perempuan tidak usah cat, tidak akan dilihat orang juga. Paling suaminya. Tapi kalau suaminya inginkan dia mencat rambut, silakan. Perempuan yang beruban tidak masalah. Suaminya, bukan suami orang. Betul suaminya orang, tapi bukan suami orang lain itu maksudnya. Ya, tentang mencabut uban. Tapi kalau ini yang sudah tumbuh uban, sakit itu, atau genetik, atau penyebab makanan tertentu, atau pengaruh-pengaruh, pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan uban. Kalau sudah dekat kiamat, anak kecil beruban. Anak kecil beruban. Kiamat itu membuat anak kecil beruban. Kalau sudah banyak anak kecil beruban, ya sudah ke kiamat. Apa itu isyarat bahwa kiamat itu membuat kepala anak bisa beruban. As-sama' munfatirun bih, langit saja pecah. Ini bagus pertanyaan model ini sehingga kita tahu tentang ubat. Ya. Yang keberapa lagi tentang uban-uban ini? Uban memuliakan orang yang beruban. Uban itu tumbuh bangga. Tapi sejak mempelajari hadis-hadis dan penjelasan ulama, semenjak itu tidak lagi mencabut uban. Dulu pernah mencabut uban ketika usia 30-an. Karena banyak persoalan mungkin tumbuh dan dicabut. Tapi setelah masuk usia-usia sekian, baru sadar. Ini sudah peringatan ini, usah cabut. Pertama, uban itu nazir. Pemberi peringatan, pemberi aba-aba, pemberi nasihat. Dalam surat disebutkan itu. Surat apa? Surat Fatir disebutkan. Waja'akumun nazir. Kemudian, surat Az-Zumar lupa. Kemudian satu uban, satu hasanah. Tumbuh satu uban, naik derajatnya. Uban menyebabkan orang tua-tua berwibawa, dihormati dia, dimuliakan. Siapa yang tidak memuliakan orang tua-tua dalam Islam ini berarti dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kawan-kawan Nabi yang tidak beruban, faktor gen juga. Sesuai Abi ini tidak beruban tanpa menyebut namanya. Nah, itu barangkali karunia tertentu, jangan bangga, cuman bersyukur saja. Tapi sering tertipu nanti merasa diri muda juga nih. Mudah kan? Lalu yang keberapa lagi nih? Oh ini berbahaya ini tanyanya. Kenapa kita tidak ada membaca surat sajadah di Jumat? Ada enggak? Memang ya. Jumat pagi di salat subuh tidak ada baca surat sajadah. Ada di sini. Karena Nabi tidak tadi setiap subuh nak di sini tak tahu ni. Hukum membaca surat sajadah berbeda dengan sujud sajadah. Ini beda sedikit ya. Ini paham ini. Kenapa imam disukai dianjurkan? Tidak wajib membaca surat sajdah, surat ke-32
di salat subuh rakaat pertama, dan surat Ad-Dahar atau surat Al-Insan di rakaat kedua. Karena Nabi membacanya tidak terus dan tidak terus menerus. Nabi biasa membacanya. Disebutkan oleh para ulama pensyarah hadis, karena dua buah surat itu erat kaitannya dengan hari Jumat, menyebutkan tentang awal penciptaan hari Jumat. Nabi Adam dikeluarkan dari surga hari Jumat, masuk ke surga hari Jumat. Kiamat terjadi dari Jumat. Nah, dalam dua buah surat ini menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa akan kejadian apa yang akan terjadi di Jumat. Di samping memperingatkan kepada kita tentang akidah keimanan. Maka Nabi baca dua buah surat ini. Tujuannya bukan untuk sujud. Membaca surat sajadah bukan untuk sujud. Karena sujud sajadah sebenarnya namanya sujud tilawah. Namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Dalam kitab-kitab fikih namanya sujud tilawah, bukan sujud sajadah. Di kita yang namanya sujud sajadah. Sajadah itu artinya sujud. Kalau digabung, sujud sajadah apa artinya? Ya sujud-sujud. Atau bisa jadi ada yang dihazafkan. Apa yang dihazafkan? Sujud karena membaca surat sajadah. Kapan saja kita membaca salah satu surat atau salah satu ayat yang di situ ada isyarat untuk sajadah, untuk sujud. Ada di 15 tempat. Tanyakan kepada guru fikih antum. Atau cari sendiri. Di 15 tempat dalam Quran kita disunnahkan sujud. Lantaran 15 tempat ini ada isyarat untuk sujud. Bernamalah dia sajdah. Biasanya ditandai dalam Quran dengan huruf sin. Atau langsung dibuat sajadah. Atau kalau di pinggir Quran dibuat gambar menara. Sujud ketika itu. Kalau tidak, kita jelaskan dalam pertemuan besok. Atau malam besok. Bawa Quran semua, kita tunjukkan. Kenapa sujud. Di luar salat, ketika kita membaca ayat itu di luar salat, sujud kita. Menghadap kiblat. Tidak pakai berdiri, dia tidak rakaat, langsung sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa as-sam'a wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sudah, Allahu Akbar lagi. Di luar salat. Karena kita baca Quran di mana? Di mana baca Quran? Di luar salat. Kapan saja. Tidak perlu berwudu karena tidak ada salat. Cuma disukai dan disunahkan kita berwudu akan baca Quran. Tidak perlu pula berwudu dulu. Berwudu dulu itu sebelum baca Quran. Ya, sebelum baca Quran. Sujud menghadap kiblat, duduk, taruh Quran. Taruh Quran. Sujud. Misalnya di akhir Iqra, wasjud waqtarib, ya sujud. Taruh Quran. Pakai takbir, Allahu Akbar. Baca bacaannya, sajadah wajhiyah, Allahu Akbar ke atas. Orang-orang kita lazim tidak pakai takbir, tapi sebagiannya pakai takbir. Di dalam salat boleh sujud. Dalam salat boleh sujud. Sujud tilawah. Kapan saja kita membaca salah satu ayat-ayat sajadah, kita disunahkan sujud dalam salat. Dibaca rakaat pertama atau rakaat kedua, boleh sujud. Cuma jangan dilakukan itu oleh imam kalau makmumnya belum paham. Sebab kebanyakan makmum melakukan itu di hari Jumat saja. Padahal tidak di Jumat juga boleh.
baca salah satu surat atau ayat sajadah itu di salat maghrib boleh sujud. Mestinya makmum kalau melihat imamnya sujud, dia juga sujud tanpa protes. Cuma karena kita belum paham, makanya tidak disukai imam melakukan sujud sajadah atau sujud tilawah di salat, kecuali makmumnya sudah tahu, sudah dapat ilmu. Di hari Jumat barangkali karena sudah biasa, sehingga orang sudah biasa saja sujud. Tapi kalau cobanya hari Sabtu, orang bisa tertawa, bisa marah, bisa kesal, bisa subhanallah di belakang. Makanya bagaimana kita di sini? Kenapa kita tidak baca surat sajadah? Itu tergantung imam. Kalau Abi ingatkan kepada antum semua, karena dia panjang di subuh-subuh, panjang, kita punya agenda. Sebelum kita jelaskan, sebelum kita terangkan tentang sajadah itu, maka jangan lakukan dulu. Kalau sempat besok Sabtu malam, satu malam kita pending kajian kita lain, karena itu perlu didahulukan, kita dahulukan bicarakan tentang hal seputar sujud tilawah. Kita kejangan itu dulu, karena itu penting. Karena ada yang bertanya, syukur. Apakah harus setiap Jumat pagi kita sujud membaca surat sajadah? Tidak. Apalagi sujud. Apakah tidak sah salat subuh kita kalau tidak baca surat itu? Sah. Ini yang kita terangkan nanti insyaAllah. Tapi untuk jawaban sementara sudah, bahwa membaca surat sajadah di rakaat pertama dan surat Al-Insan Ahdahari di rakaat kedua di hari Jumat tidak wajib. Cuman disukai dan dianjurkan. Itu dikerjakan Nabi. Dan kita pun, kata para ulama, tidak disukai terus menerus membaca surat sajadah di hari Jumat. Nanti lama-lama orang menganggap wajib. Ada waktu kita sedikit lagi nih. Ada 5 menit lagi ya. Yang keberapa itu? Tentang yang keenam ya. Yang ketujuh, imam yang tidak fasih. Ringkas saja dijawab ya. Tuh. Mengikuti imam yang tidak fasih. Tidak fasih dibagi dua. Tidak fasih membaca Al-Fatihah dan tidak fasih membaca surat. Kalau Al-Fatihahnya tidak fasih, tapi masih bisa dimaafkan, silakan ikuti. Tapi menyebabkan Al-Fatihah itu bisa bertukar maknanya dan bertukar makhraj hurufnya, tidak boleh ikuti. Kecuali yang menjadi makmumnya orang-orang yang di bawahnya. Paham maksudnya? Orang-orang yang sama kualitas dengan dia, sama-sama tidak fasih, dan dia yang paling pintar di situ, maka boleh diikuti imam yang tidak fasih itu. Namanya lahnul khafi. Tetapi kalau yang tidak fasih itu berat, bisa merubah makhrajnya salah misalnya, kemudian bisa berubah makna dan arti, karena panjang pendek juga bisa merubah. Jika Al-Fatihah yang salah seperti itu, tidak boleh diikuti. Ini kesalahan sedang berat, jali namanya, lahnul jali, berat, terang salah. Nanti bedanya lagi apa? Kalau dia tidak fasih, Al-Fatihahnya bersih. Tiba di ayat banyak yang tidak jelas. Apa panjang pendeknya atau makhrajnya. Ini masih ditolerir. Karena ayat tidak wajib dibaca dalam salat. Yang wajib adalah apa? Yang wajib Al-Fatihah. Cuman sebaiknya bagi orang fasih, jangan ikuti imam yang seperti ini. Kalau antum di luar-luar, Al-Fatihahnya tidak jelas, misalnya, karena dia sudah kakek-kakek, bapak-bapak, sehingga payah, atau memang awalnya tidak fasih juga, jangan ikuti. Cari tempat lain. Bagi orang-orang yang
Di bawah mereka semuanya makmum, ikuti saja. Karena dia yang terbaik. Apalagi orang yang lidah orang memang sudah payah pasti. Bagi yang tidak payah, belajar lagi. Kalau kita di sini, pilih. Kalau murid-murid kita yang jadi imam, pilih yang sudah fasih. Ini tugas nih kepada, bukan hanya ke pengasuhan kita semua. Tunjuk anak-anak kita. Kalau ada yang anak yang lebih fasih daripada gurunya, anak dulu kan. Gurunya terpaksa sedikit memperbaiki bacaannya. Ada anak kita lebih fasih, fasihnya dulu kan. Maka kita minta, Abi meminta kepada kita semua yang menjadi imam, jangan sembarang tunjuk. Bisa guru, bisa anak-anak. Kalau kami yang tidak mampu, jangan jadi imam. Abi tidak mampu. Suara Abi seperti batang pisang ditebang bunyinya. Tak bisa, ada bagus. Kata Abi, makraj Abi ada sedikit bagus ya. Tapi iramanya, bunyinya membuat orang mengantuk di belakang. Tak bagus. Sehingga Abi sadar saja tidak mau jadi imam. Itu alasan satu-satu nak jadi imam. Di luar pun nak jadi imam. Kita kalau tahu kekurangan kita, kelemahan kita, jangan nonjol. Abi nak mau jadi imam. Di sini pun kalau tidak ada lagi guru atau murid, Abi nak jadi imam. Kalau subuh mau, karena tidak keluar. Sama kita ya. Kalau zuhur mau, asar mau, karena suaranya tidak keluar. Tapi kalau subuh tidak mau. Kenapa Abi nak mau? Ya Abi nak di sini. Maghrib nak di sini, isya nak di sini. Anda pun di sini juga nak mau. Maka kita semua bukan hanya pengasuhan, atur ini siapa yang akan jadi imam di antara kita, boleh bergantian, silakan kita belajar. Tapi kalau ingin belajar jadi imam bukan dalam salat. Belajar dari imam di luar salat. Sebab salat itu bukan untuk belajar. Salat untuk beribadah. Kita ulang. Belajar jadi imam bukan dalam salat. Salat itu ibadah. Kalau belajar jadi imam, bikin pelajarannya, suruh jadi imam, kita simak bersama-sama. Pimpin salat, belajar salat, pimpin dia jadi imam. Kita ikuti belakang. Belajar. Tapi kalau sudah salat betulan, tidak belajar lagi. Betul-betul orang sudah terpilih yang sudah fasih. Abi sudah pernah dulu melarang Ustaz Dian jadi imam di seorang kaya. Karena kemampuan Ustaz Dian sama dengan Abi. Dia tidak berani melarang Abi. Tapi Abi berani melarangnya karena Abi tua. Larang. Kita sama Ustaz Dian, tidak usahlah kita kemukat ke depan. Biar lebih pasti. Subuh, maghrib, isya, anak-anak kita yang sudah fasih, pilih, tampilkan. Tes. Guru-guru kita yang sudah mumpuni, tunjuk ke depan. Karena kita, tidak semua kita juga dianugerahi oleh Allah kayak bagusan suara. Tidak semua kita yang mampu mengikuti tahsin itu. Ya, paham Tom? Tentang fasih. Antum kalau ingin jadi imam, latih jadi imam. Ada ustaz kita nih, Ustaz Al-Mukarram kita. Ya, Mukarram. Latih anak kita jadi imam. Ambil beberapa orang, latih betul dia membaca Al-Fatihah sampai jelas. Di Madinah, di Makkah, di Madinah khususnya itu ada spesial orang melatih baca Al-Fatihah. Dipanggilnya itu, ada syekh spesial di tonggak-tonggak. Dibuat di depannya. Siapa yang ingin membaca Al-Fatihah, diulangnya lagi sampai bersih. Karena syarat mutlak bagi imam Al-Fatihahnya bersih. Maka ini tugas khusus kepada Al-Mukarram nih. Ustaz Ridho. Cari anak kita dan tunjuk anak kita atau siapa anak kita yang berminat, latih dia sefasih-fasihnya membaca Al-Fatihah. Tiba di azan juga begitu, jangan hanya iramanya tapi fasihkan. Nanti dia yang ditonjolkan. Antum-antum yang tidak mau belajar fasih baca Al-Fatihah, jangan ingin jadi imam. Ini tugas kepada Ustadz Al-Mukarram nih, tugas khusus dari Abi ini, tanpa prosedur. Langsung tugaskan hari ini, Yunando Afrido SAG, MA, apa lagi? Spesial ditugaskan menerima atau mencari anak-anak kita yang ingin dilatih menjadi imam.
dan muazin. Sudah fasih dia, nanti kita suruh jadi imam. Atau kita tawarkan ke masjid lain di bulan Ramadan. Duduknya bagus-bagus. Ya, paham tuh? Paham? Fasihkan bacanya, fasih. Dulu Ustaz Jerni sudah melatih kita di sini, Ustaz Jerni. Tapi karena sekarang beliau banyak kegiatan di luaran, tidak bisa datang. Ini bagus pertanyaannya. Lagi ya. Hukum begadang, bertanggang. Oh. Kalau bertanggang, begadang itu untuk menghafal, untuk taklim, untuk baca buku, dibolehkan. Dibolehkan. Tapi kalau tidak ada tujuannya begadang lambat tidur, dimakruhkan. Perbuatan yang sangat dibenci. Kesini menghadap orangnya. Salah satu yang dibenci oleh Nabi. Nabi sendiri, beliau SAW itu kana yakrahu naum. Beliau itu tidak suka tidur sebelum Isya. Benci, tidak suka tidur sebelum Isya. Dan beliau itu la yuhibbu, tidak senang, tidak suka al-hadis, berbicara-bicara setelah Isya. Kecuali yang penting. Setelah itu beliau tidur. Kita di sini jam tidurnya berapa? Jam 10. Tekankan lagi jam 10. Tekankan lagi. Kepada ustaz-ustaz pengasuh, Abi ingin bertemu lagi, jelaskan jobnya lagi, tugas-tugasnya lagi, tertibnya lagi, disiplin. Abi ingin ketemu langsung dengan ustaz-ustaz karena sudah mulai kendor. Abi ingin laporan pembagian tugas, jobnya, wilayahnya masing-masing supaya jelas. Jam 10 malam ya sudah tidur semua. Itu sunnah Nabi. Tidak dibolehkan dan dimakruhkan kita bergadang. Pada asalnya makruh. Begadang tidak tidur, apalagi hanya untuk bermain-main, bergelut-gelut, tidak boleh. Makruh dibenci karena bisa melalaikan kita bangun pagi, akhirnya subuh payah bangun. Dengan kita-kita yang dewasa pun bisa bangun paginya terlambat. Akhirnya terlambat salat subuh. Wanita sudah ke sini, laki-laki belum. Jadi imam tidak ada. Pernah Habib lama sekali di luar itu mengamati. Kenapa masih belum salat juga? Akhirnya terlambat habis di tempat tujuan ngaji. Apa? Kiranya laki-laki belum datang, perempuan sudah datang. Ya Ustaz Khairani, Ustaz Khairani melaporkan sama Habib ini. Oh, nak kami saja jadi imam katanya. Boleh. Pinjam baju laki-laki, pinjam jubah laki-laki, pakai peci laki-laki kata kita. Oh, nak mau dia. Nak mau dia. Dia tetap ingin jadi perempuan. Ya. Jelaskan ini ketentuan-ketentuan ini. Begadang hukumnya makruh kecuali untuk ta'lim, untuk belajar atau ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Kalau untuk bermain-main, bergelut-gelut, mengakibatkan kita tidak bangun salat subuh, sangat dibenci. Dan Nabi tidak suka melihat orang bergadang seperti itu. Ini hukum bergadang ini. Maka kita tegaskan jam 10 itu tidak ada lagi di halaman. Dihimbau kepada seluruh pengasuh putra. Karena Nabi biasanya pulang jam 9 sudah terbang, pulang 9. Dihimbau semua pengasuh putra dan semua kita yang ada di komplek, kalau jam 10 itu tolong amati anak-anak kita. Kalau sudah tenang dia, kita berangkat lagi. Tapi kalau sudah ada juga heboh-heboh, belum tidur dia. Maka jam 10 kurang sudah berada sudah berada di kamar masing-masing. Kalau putri aman. Ustazah aman putri? Aman katanya ya. Tapi kemarin ada yang tidak tidur. Lebih lihat. Siang hari. Ya. Itu yang keberapa itu? Yang ke-9, 8. Sudah habis waktu ya. Kita pending jawaban lain. Kita cukupkan menjawab pertanyaan 8 ya. 8. Kita cuma 8 karena waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Siapa catatannya yang lengkap tolong diseleksi. Kalau dulu di Pakasnayan yang paling rajin mencatat Ustazah Sarah. Sekarang habis tugaskan lagi kepada Ustazah Sarah mencari catatan lamanya untuk dibukukan.
tim edit kita sudah ada. Yang di Senayan, Umi bertanggung jawab menanyakan lagi kepada si Putri kumpulan jawaban-jawaban pertanyaan di sekolah lama itu dibukukan. Yang sekarang pun siapa yang lengkap catatannya tolong diperiksa, kita edit lalu kita bukukan. Abi akan membukukannya, diedar lagi, dicetak bagus. Atau lihat lagi tayangannya, jawaban-jawabannya, supaya bisa pula diedarkan kepada orang tua-tua kita yang berminat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ustazah Sarah ada? Ada Sarah. Bisa diulangi lagi nostalgia kita? Mencatat-catat itu? Oke, bagus. Diakhiri dengan sama-sama mengucapkan doa kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.